Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai ini dalam rangka lomba pidato untuk anak-anak kami. Seterusnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan guru junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pimpinan sekolah Nakdun dan Nakdah, seterusnya majelis guru, dan juga yang kami hormati rekan kami sebagai Dewan Hakim yang dipercayakan pada saat ini, dan seterusnya yang kami cintai anak-anak kami semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Musfafiruddin, biasa dipanggil Pak Ni, dan rekan saya yang akan menilai satu lagi yang bernama Bapak Yusuf Fiyadi, biasa dipanggil Pak Yusuf. Mungkin itu untuk bagian perkenalan. Nah, sebelum kita mulai tampil, kita ada penilaian. Ada penilaian, kategori penilaian pada pidato. Aku indado ahalin tongnakan ini deh. Ibaratnya aku membalap, isi yang paling balap nanti yang menangkan monang. Berarti kategori yang akan dinilai nah paling balap. Mulang di pidato, yang akan dinilai sebisa monang. Baiklah dua tulisan kami, karena kebetulan kami berdua di sini yang dipercayakan sebagai dewan juri. Jadi kami ambil ada 4 penilaian. Satu, dewan hakim akan menilai 2 kategori penilaian, dan satunya lagi menilai 2 kategori penilaian. Nah, bersama saya akan menilai tentang intonasi. Paham intonasi? Artikulasi. Paham? Nah, intonasi itu ketepatan nada. Ketika dalam pembicaraan ada nada bertanya, ya sesuaikan dengan nadanya. Contoh, bagaimana mungkin kita akan pergi ke Jakarta? Nah, itu kan ada nada, intonasi yang di belakangnya itu. Tapi kalau kata-katanya berulang atau kalimatnya kalimat kata-kata seru, itu tidak seperti itu nadanya. Nah, harus tepat nadanya. Kemudian artikulasi harus jelas, a, i, u, e, o. Tidak bisa, seharusnya tidak seperti itu, tapi tidak bisa. Artikulasi pada huruf vokal harus jelas yang akan menyampaikan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada khalayak. A, I, U, E, O. Nah, itu bagian yang pertama. Yang bagian yang ketiganya ekspresi. Ekspresi harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan. Kalau pesan yang disampaikan berupa sedih, kita juga harus menyampaikannya dengan wajah yang sedih. Ketika pesannya disampaikan dengan yang tegas, kita juga harus menyampaikan dengan mimik wajah yang tegas. Contoh, namun sayang Bapak Ibu, kita lihat keadaan pada saat sekarang ini, narkoba sudah merajalela. Dari awal sudah kita tanamkan ekspresi di wajah kita dengan ekspresi yang sedih, di akhirnya kita tutup dengan ekspresi yang tegas. Nah, ada 3 kategori. Yang pertama intonasi, yang kedua artikulasi, dan yang ketiga ekspresi. Bagian yang kedua, kesesuaian isi antara judul dengan isi. Ulang naron dibahas ya don naron masalah Al-Fatihah judulna, bari bahas ya naron isina tentang Al-Kautsar, kan tidak matching, tidak senambung antara judul dengan isi. Ya, itu bagian yang saya nilai. Yang kedua, ada yang akan dinilai oleh Dewan Hakim yang kedua. Yang pertama, materi, pemilihan materinya. Kebiasaan materi yang dipilih itu adalah hal-hal yang hot, kata orang sekarang.
yang sedang viral atau yang sedang panas. Contoh, berbagai keadaan di daerah-daerah luar yang sedang ditimpa musibah. Itu hal yang terbaru. Kalau kita mengangkat hal yang terbaru, semoga cepat akan dimengerti oleh khalayak kita. Yang kedua, adab seorang penceramah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di dalam adab juga nanti kita akan ambil dasar pembicaraan kita dari dalil Al-Quran dan hadis. Dalam hadis yang akan disampaikan dan dalam Al-Quran yang akan disampaikan, jangan sampai salah jali. Salah jali artinya menukar huruf pada huruf Al-Quran, menambah huruf pada huruf Al-Quran, menukar baris pada huruf Al-Quran. Yang harusnya Allahu dijadikan Allahi, maka berbedalah maknanya. Mungkin anak-anak kami juga itu sudah paham. Nah, itu adalah kategori penilaian. Yang hakim satu menilai untuk bagian intonasi, artikulasi dan ekspresi, dan yang kedua bagian kesesuaian isi dengan judul. Nah, untuk dewan hakim yang kedua akan menilai tentang materi dan masalah adab. Karena kami ada dua, untuk satu dewan hakim kami beri nilai tertinggi 50 dan hakim yang kedua memberi nilai tertinggi 50. Kalau anak-anak kami bisa menyelesaikan pidatonya, maka tuntaslah nilainya 100. Ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Hadiah sudah tersedia. Ada yang kurang paham? Nah, berarti sudah bisa ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.